Gimana Bang? Jadi SJUB memandang framing anak Vespa itu berantakan, beringas gitu kan? Atau lu sendiri punya sudut pandang sendiri nih Bang? Bolehlah kita sharing ke sana gitu Bang. Gini loh, don't judge the book by the cover. Don't just be cover. Ya, anaknya begini, anak Vespa begini, gue tahu lah. Tapi kan nggak semua. Oke. Di SJUB ini gue mengadakan pengajian sebulan sekali. Oh, ada Bang? Ada, enak aja. Ada, gue adakan pengajian 1 bulan sekali. Setiap akhir bulan gue selalu ada pengajian. Setiap malam Jumat ya. Malam Jumat sebulan ya. sekali. Jadi kita juga belajar tentang agama juga, tentang akhlak juga gitu loh. Ya emang di luar sana kan orang stigmanya begini. Tapi kan gini, lu kan ngeliatnya dari luar, lu nggak tahu dari dalamnya. Iya mereka di luar, mereka begini, mereka berantem, mereka tatoan. Lu nggak tahu dari yang tatoan itu mereka tuh lebih ngaji, lebih jago daripada lu. Itu dia sih. Cuman kan stigma orang kan begitu. They judge you by the cover. Mereka ngeliat lu cuma dari luarnya doang. Gitu. Oh gini belum tentu semuanya. Gitu loh. Tapi ya begitu, makanya gue akan mematahkan stigma itu dengan cara-cara apa ya? Itu gue mengadakan pengajian 1 bulan sekali. Itu salah satunya. Terus, ya. Kedua gue melakukan semua kegiatan-kegiatan sosial ya. Oh iya, tuh gue pernah denger tuh yang ada anak-anak Vespa bersin laut itu SJUB juga Bang. Kebetulan gue kolaborasi dengan semua komunitas. Gue bikin acara itu namanya Gak Perlu. Gak perlu artinya Gerakan Peduli Pesisir Laut Utara. Anjay, gokil. Pada saat itu gue ngundang hampir 40 komunitas se-Jakarta Utara. Dan itu bersin laut mana, Bang? PLTU. Oh, PLTU. Gokil ya. Karena laut gini, legend gitu ya. Kita di utara kita nggak punya laut yang gratis. Semuanya bayar. Tuh. Ada laut gratis nih PLTU, tapi kan kotornya minta ampun. Gitu loh. Akhirnya gue coba gerakin anak-anak. Gue di situ Gak Perlu Gerakan Peduli Laut Pesisir Laut Utara ya. Oke. Bersama komunitas pengguna jalan yang ada di Jakarta Utara. Oke. Berarti jadi dari semua komunitas ya? Dari anak Vespa, anak motor, anak mobil, semua pengguna jalan sepeda gue undang sama gue semua. Hampir 40 komunitas yang pada saat itu hadir. Itu tahun berapa Bang? Kemarin bulan September ya gue. Oh 2021 kemarin ya, gokil. Ambulan ada, gue juga kaget ada komunitas ambulan. Ambulan punya komunitas. Gue datang Bang, gue mau ikut Bang. Oh monggo. Gue nggak butuh duit lu, gue butuh tenaga lu. Yes. Komunitas mobil ada dari mobil Camry sama mobil Avivi. Datang dari komunitas motornya dari RX King, dari Ninja, Benelli, Kawasaki, apalagi sih Mio, Grand, semuanya datang semua. Semuanya datang, sepeda, semuanya dari sepeda ontel, sepeda gunung lah, sepeda apa, lipat lah, apalah, semuanya ada. Jadi, kok Utara bisa? Iya. Bisa sebenarnya Utara itu disatukan bisa untuk visi dan misi yang positif. Positif ya. Gitu. Itu total sekitar 40 klub ya Bang ya? Bukan 40 klub, hampir 40 komunitas ya. 40 komunitas. Dari semua komunitas ya. Oke, kira-kira ada berapa ratus orang tuh Bang yang bersihin Bang? Saat itu jangan ngomong-ngomong ya, gue minta izinnya cuma 150 orang. Yang datang 750 orang. Itu saking orang bersimpati ya. Karena memang yang dikerjakan tuh benar-benar positif dan realitanya memang kotor ya Bang. Kotor banget. Okay. Sampai kita di sana kita bikin bikin plang ya, dilarang buang sampah di sini, hargai laut kami. Terus gue bikin gue minta tong sampah, kita bikin tong sampah, kita taruh tong sampah di situ. Dan sekarang mereka sudah alhamdulillah sudah dapat toilet. Oke. Ya. Di situ ada yang tinggal nggak sih Bang? Ada. Warga? Ada sih. Ada. Itu dia orang-orang dari nelayan-nelayan situ. Oh, nelayan situ ya. Nelayan situ yang digusur dari reklamasi itu, mereka kumpul di situ. Oh, sebagian ke situ ya. Sebagian di situ. Oke. Dan itu support dari Pemkot ada Bang? Aman? Adanya pelan. Ada. Ada. Dan reaksinya gimana tuh Bang? Gue penasaran tuh. Maksudnya gini loh, kenapa baru 2021 ya PLTU? Atau gue juga kurang update, sorry teman-teman. Maksudnya memang itu bener ya, fenomena itu bener. Kita nggak punya laut yang bener dan PLTU itu kotor tuh bener. Dan diinisiator oleh masyarakat, Bang Jimmy dan teman-teman Vespa ya. Itu ketika lu minta izin tuh
Pemkot tuh gimana bang reaksi bang? Boleh nggak sih? Ya, gua kalau cerita sih panjang ya. Oh iya. Lurahnya aja nggak tahu. Oh lurahnya nggak tahu? Nggak tahu lokasi itu ada di situ loh. Aduh. Ya kan? Sebenarnya gue juga nggak tahu lokasi itu. Gue diajakin sama temen gue. Oke. Bang Jim mancing yuk. Gue nggak hobi mancing. Oh iya siap. Di mana? PLTU. PLTU yang sebelah sini. Enggak bang, yang lurus katanya. Emang di situ ada katanya. Gue kesana lah. Pas gue lihat, buset sampah semua. Gue bilang, padahal ini bagus loh. Akhirnya gue ngobrol sama nelayan-nelayan situ kan. Apa nggak ada masyarakat sini? Nggak ada pak. Nggak ada yang bantu. Nggak ada yang begini. Tong sampah nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Gue bilang kalau saya inisiatif untuk membersihkan ini boleh nggak? Boleh banget pak. Saya didukung ya sama nelayan-nelayan situ ya. Ya udah. Gue bilang kasih saya waktu 2-3 minggu saya garap lah. 2-3 minggu gue kolaborasi sama wakil gue sama anak-anak panitian di SCUB ya kepengurusan. Gimana nih kita bikin? Ayo katanya. Ayo. Keren. Ya disitulah gue gerak langsung gue undang semua tuh. Yang dari sepeda, dari apa CBR, ranking gue undang semua. Ya alhamdulillah sih feedbacknya bagus kali. Mantap. Itu salah satu bentuk kegiatan ya untuk orang-orang yang masih mencap anak Vespa itu kurang bagus ya, harus nongkrong dulu di ya benar nongkrong. Basecamp gua terbuka 25 jam buat siapa aja mau nongkrong sini. Welcome. 25 jam. Gua lebihin sejam sama gua. Jalan Cipucang ya bang? Cipucang ya? 5. Oke. Pokoknya ada bacaan tuh SJUB. Nah selain itu aktif apalagi bang nih anak-anak SJUB ini bang? Gue aktif di sosial ya, kayak bulan November ya. Gue bikin acara itu namanya Safety. Safety. Oh, Safety. Oke. Skuteris peduli tempat ibadah. Skuteris peduli tempat ibadah. Iya. Gokil. Dan di Enggano Pos 9 tuh ada masjid sama gereja tuh. Oh, yang sebelahan itu yang bang. Sebelahan nempel tuh. Oke. Gue datang ke situ, gue minta izin, boleh nggak saya mau bersihin masjid? Oh, boleh banget kata dia. Itu legend. Dan gue ke gerejanya, gue datang ketemu Bu Mary ya pada saat itu ya. Bu Mary saya mau bersihin gereja. Bu Mary rada ragu nih nyong. Iya, kan COVID juga kan. Oh iya ya. Gereja nih, ya udah boleh tapi depannya aja ya. Ya nggak apa-apa Bu. Pokoknya yang penting kita sih dari anak Vespa mau peduli, kita mau bersihin lah ini. Karena kan kebetulan dia kan tutup juga kan untuk masa COVID nih kan. Tapi izinnya bagaimana? Udah Bu, udah saya koordinasi semua. Padahal mah gue nggak izin. Itu nggak hanya gereja ya, masjidnya pun. Masjid dan gereja kan dia nempel bareng tuh. Akhirnya gue bikin lah, gue ngumpul sama anak gimana kita bikin begini, namanya ini, yuk kita bikin, ayo kita bikin. Gue koordinasi dengan anak-anak, sumbangan apa aja deh. Ada yang ngasih sapu, ada yang ngasih pengki, ada yang ngasih cat, ada yang ngasih apa. Gue ke situ lagi, gue balik Bu Mary, saya siap untuk hari Minggu kita akan bersih-bersih di sini. Alhamdulillahnya Bu Mary tidak hanya depannya aja dibuka tuh gereja. Saking dia itu ya. Baru dia percaya. Gue bilang karena Bu Mary lihat aja di status IG saya. Karena di IG gue kan kegiatan gue semua ada di situ. Bu Mary mau gue lihat. Akhirnya mungkin dilihat sama dia. Dibuka sama dia gereja. Saya berterima kasih banget. Soalnya nanti untuk minggu depan nih gereja sudah bisa dipakai. Karena pada saat itu COVID sudah mulai menurun. Transisi. Gua bersihin semuanya. Alhamdulillah. Namanya makanan tuh gorengan, mie, kopi, susu keluar semua dari masjid, aqua apa semuanya. Oke. Itu loh. Dan itu yang bersihin pun sorry ya, maksudnya memang udah agamanya santai semua ya, nggak peduli ya itu gereja itu masjid gitu bang ya. Kita berniat baik. Oke. Saya nggak perlu ngeliat, oh ini agama lu Islam, agama lu Kristen. Kita bersihin kok. Yes. Jadi kita tanpa ngelihat. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa anak Vespa itu tidak peduli namanya agama lu apa, suku lu apa, ras lu apa. Masing-masing ya. Masing-masing aja. Tapi yang penting kita sudah bisa berbuat baik. Kita bareng-bareng. Itu aja. Respect bang, asli bang. Jarang loh. Maksudnya ada yang kepikiran kayak gitu bang. Untuk bersihin gereja. Kalau masjid mungkin gue sering ya. Tapi itu pun ya mayoritas mereka ya, juga. Karang Taruna atau daerah wilayah itu. Tapi dari komunitas nggak ada sama sekali. Iya. Dan gereja itu sama masjid nempel itu sudah hampir 64 tahun. Belum pernah tersentuh dengan anak-anak komunitas. Untuk pembersihan gereja, iya. Anak remaja masjid gerejanya ada. Anak remaja masjid membersihkan masjidnya ada. Tapi yang dari luar untuk inisiatif untuk membersihkan, zero. None. Nggak ada.
yang aware baru Gua. SJUB ya. Oke, SJUB. salut sih Bang asli. Gitu. Dan itu memang gereja sama masjid itu legend sih menurut gue. Legend. Itu satu apa ya, fenomena yang unik ya menurut Iya, gue. karena di itu kan tengah-tengah sekarang yang lagi Adik kakak itu loh. Iya. Iya, adik kakak. Maksud gue ya temen-temen yang sekarang masih kayak apa sih ikut-ikutan coba gesekan antar agama itu menurut gua gimana ya, ketinggalan gitu. Tinggalan jauh. Itu saksi bisu tuh gereja sama masjid itu bahwasanya dia udah lama ya 60 tahun ya Bang ya akur gitu. Nggak pernah kan lu denger tuh di pos 9 tuh jamaah gereja masjidnya Kalau hari Minggu Selek gitu kan parkirannya buat parkiran masjid buat orang-orang gereja, Iya. dan kalau hari Jumat parkiran gereja itu buat orang-orang itu Muslim Islam. dia, simbol Itulah persatuan Indonesia. ya. Itulah apa yang disebut dengan toleransi ya. Yoi. Itu loh. Keren sekali ya, keren. Anjay. Karena secara tidak langsung dalam tanda kutip di Indonesia ini toleransi sudah mulai terkikis. Itu dia Bang, banyak pemahaman-pemahaman baru yang mencoba mengacak-ngacak itu sih. Ya, gue coba untuk mempertahankan itu. Yes. Pancasila. Nah, ini kan tunggal ika. Iya, benar. Yois. Seperti slogan Vespa ya. Gimana Bang? Saling rangkul bukan saling pukul. Ini Wih, serem kan? saling rangkul bukan saling pukul. Satu Vespa berjuta Sejuta saudara. Saudara, gokil. SJUB doang. Bang, gue lupa nanya dari awal SJUB sekarang keanggotaannya berapa sih Bang? Selain dari ada 40 itu. Ya kalau di total ya mungkin hampir sekitar 700-an lah ya. Dan itu original Utara. Iya. Itu yang terdaftar ya, belum yang tidak Oh terdaftar. iya, ya. simpatisannya. Simpatisannya banyak juga. Karena kan gini, nggak semuanya anak Vespa juga mau bergabung dengan SJUB, berbenturan dengan kerjaan, dengan apa. Yes. Tapi dia merasa dia tinggal di Jakarta, dia aware, dia tahu. Tapi kan karena waktu dan tempat, situasi dan kondisi kadang-kadang tidak memungkinkan. Betul. Tapi setiap kegiatan sih supportnya, alhamdulillah sih. Number one kita kalau bikin acara nggak ada yang nggak pecah. Iya. Dan sekarang lagi planning acara apa nih, Bang Jim? Acara ini PSJUB yang kedua plus halal bihalal skuteri se-DKI Jakarta. Woi, di gokil, bakal pecah banget ini mah. Pecah gila. banget. Lu wajib hadir lu, Ya, biar sama, lu Bang. tahu lu Gua gabung sama anak sempatin, Vespa. Bang. Jadi lu jangan ngeliat Vespa segini. Lu ngeliat Vespa begini. Kalau gue pribadi sih apa ya Bang, memang nggak nyemplung di dunia Vespa gitu. Tapi kalau gue nggak menutup ruang bergaul sama siapapun Bang. Bener. Karena ya itu gue seneng aja ngobrol sama siapa aja. Makanya Norkid pun hadir ke sini kan memang sesuai orientasi kita kan mau nge-explore temen-temen di Jakut gitu. Iya. Dari semua genre, semua elemen ya kan, nggak peduli siapapun gitu. Asal lu mengutarakan utara Iya. dengan ya porsinya masing-masing, Ya, bakal kita ajak ngobrol. bener. Ya udah saatnya juga kan utara naik level gitu. Iya dong, gini loh. Apalagi kita di Priuk ya. Yes. Nama Priuk itu kan udah kayaknya enggak juga sih. Nyatanya baik-baik. Gue Yes, baik nggak? betul. Baik. Peradaban Priuk udah beda lah, Bang, Iya, ya. iya. Ya cap-cap yang dulu itu memang nggak bisa nutup kemungkinan masih melekat gitu kan. Tapi Tapi kan past is past. yes, Yang itu lalu dia. biarlah berlalu. Kita Kita buka harus lembaran lihat lama, kita sekarang. lihat Jakarta Utara yang sekarang. Anak-anaknya kompak kok. Betul. Itu loh. Apalagi sebentar lagi kita udah nggak dapet cap ibu kota kan. Kalau kita nggak memulai nih untuk meng-up yang lebih keren gitu kan, ya ketinggalan lagi. Benar, Ya kan? benar. Udah nggak ada cap ibu kota, mau ngapain lagi? Eksistensinya akan lama-lama berkurang. Tapi kan dengan adanya nih salah satu komunitas, terus pergerakan-pergerakan positif ini, ya Jakarta Utara sampai kapanpun walaupun udah nggak ibu kota Jakarta ya tetap masih bisa eksis. Bener. Apalagi kita lihat ya kan pemerintah kita lagi fokus di Priuk nih Bang. Ada JIS, ya kan? Ada Formula E, ya kan? Ini udah gila-gilaan lah kan untuk utara ya kan. Tapi apa ke utara? Ayo kita ngomong fair and square. Iya dong. Apa yang dikasih buat utara? Anak-anak teman-teman gue banyak anak Vespa yang pada nganggur. Kerjain dong mereka. Mereka tinggal di utara. Mereka butuh kerjaan. Mudah-mudahan pemerintah dari Jakarta Utara denger ya. Wih asik. Gue kayak lagi orasi. Gak apa-apa Bang, asik Maksud gue begitu. Cobalah gitu. Formula E, kita punya Formula E, kita punya JIS. Apa yang dibanggain? Gue anak utara, gue nggak bangga punya JIS. Karena apa? Karena teman-teman gue nggak ada yang kerja di situ. Kita punya Formula E, wah keren, ini internasional sekali. Mana anak utara yang kerja di situ? Mana?
Lu prioritaskan utara, 70% anak utara suruh kerja. Mau teman-teman gue untuk jagain parkir kek, jagain potongin rumput kek, apa kek, mau kok. Tapi kenapa mesti ngambil anak Bekasi, anak Jakarta Barat, anak Timur? Kenapa nggak anak utara? Itu yang gue marah. Oke. Gitu loh. Jadi ini pemerintah dengerin nih. Marah nih gue nih. Ya mungkin buat temen-temen juga ya, barangkali memang pemerintah ya udah ngebuka pintunya, tapi lewat apa ya kan, mungkin diselidikin juga bang. Barangkali mereka udah buka pintu gitu bang, dan barangkali juga teman-teman kita aja yang kurang update. Tapi memang sih kemarin waktu gue berkunjung gitu kan, tur gate gitu kan, itu dari mahasiswa gue tanya, dan yang setahu gue ngobrol gue nggak ada anak utara sih. Emang iya. Kalau umpama ada lowongan kerja untuk JIS, gue pasti dapat. Iya. Karena kan gue di komunitas ini, gue ada lah. Oke. Nggak ada sampai sekali sampai hari ini. Lu ini. belum lihat ya? Ada lowongan di JNE, mereka di-share ke gue. Karena apa? Anak-anak Vespa juga kan banyak yang nganggur. Mereka bukan mau nganggur, mereka emang bener-bener nganggur. Apalagi dihajar dengan COVID begini, mereka itu butuh kerjaan. Kita share. Gue ada berita begini, ada butuh lowongan di mana. Gue selalu share tuh siapa yang mau kerja, siapa yang mau kerja. Ini lagi kosong loh. Ada nih, gue buka handphone gue sekarang. Ada. Gitu. Tapi JIS, Formula E sampai hari ini gue belum pernah melihat selembarannya. Zero, nol, nggak ada sama sekali. Ya mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih aware lagi bang ya ke bawah gini kan, terutama Formula E itu karena kan ketua pelaksananya tuh Bang Saroni ya kan, original Priuk juga kan. Mudah-mudahan lah ya bisa gitu kan, lebih terbuka dan lebih transparan bang. Takutnya udah ngebuka tapi nggak transparan gitu bang. Ya cuma sekedar yang kenal aja gitu kan. Gua nggak bisa jawab lah. Kita cuma tinggal lihat di lokasi, lihat seperti apa, kita akan lihat kan. Jadi nggak usah gua ngomong cerita begini. Monggo ke lokasi, tukang parkir tanya dari mana. Betul. Lu ke Ancol, tinggal di mana? Orang mana? Tanya aja. Nggak ada orang Priok. Siap. Dan ya tinggi kita dengan obrolan ini lebih aware lagi ya Bang Jim ya. Lebih terbuka, lebih transparan gitu. Dan teman-teman lebih update juga bang, sehingga nggak tumpang tinggi gitu kan. Maksudnya ya ketika memang pihak sana udah membuka, kitanya update. Jangan sampai kita ketinggalan juga kan, sama kesusahan orang luar. Oke. Nah kembali ke SJUB bang, gue juga pengen tanya, kalau mau gabung SJUB itu gimana sih bang? Atau lewat mana? Atau langsung aja gitu kan? Terus syaratnya apa? Kan bawa fotokopi apa? Syarat pertama lu gabung di SJUB ya satu ya, karena kita komunitas Vespa yang pasti lu punya Vespa. Oke. Itu doang. Dan harus setara gitu. Ya dong. Harus setara. Walaupun perantauan aman ya. Aman. Yang penting lu tinggal di Jakarta. Dan lu mau dan siap untuk mendobrak Jakarta. Itu yang penting di situ. Karena kan gue bukan butuh tenaga. Untuk apa sih? Untuk kemakmuran dan kehebatan Jakarta Utara, untuk kita eksplor Jakarta Utara ini. Nah buat teman-teman semua nih yang baru beli Vespa atau mau rencana, jangan khawatir, ada SJUB yang siap 25 jam sehari. Syarat masuknya gampang, punya Vespa. Mau minjem gak apa ya, Vespa pinjaman, Vespa warisan. Itu kan apa kendaraan ya, yang penting kan jiwa. Jiwa itu yang nomor satu. Banyak orang Vespa sekarang yang Vespanya udah dijual tapi mereka masih gabung. Setiap gua ada kegiatan mereka selalu hadir, mereka pakai motor-motor yang nggak ada masalah. Yang penting gua butuh tenaga lu, gitu loh. Untuk apa sih? Untuk kita membangun Jakarta Utara ini lebih maju. Siap, mantap banget. Gue seneng banget teman-teman karena SJUB ini ya visinya satu konteks ya menurut utarakan utara gitu. Kita kan utarakan apapun bebas ya, sama tentang Jakarta Utara, bagaimana kita mengeksplor anak utara berbagai elemen, berbagai genre, karena kan banyak sekali, luas sekali, dan apa ya, gak bakal habis loh. Kemarin sama anak ini, sekarang ini, dan nanti pun gak bakal habis gue rasa.
Belum lagi nanti muncul komunitas apa nih, waduh. Banyak sih komunitas. Banyak orang-orang yang hebat di Jakarta Malaysia. Cuman mereka masih vakum. Belum keluar nih, mereka keluar semua. Terutama yang aware sekali ya sama lingkungan Jakarta tuh pasti gue buru, pasti notif buru. Gak peduli lu mau komunitasnya bikin apa satu karya kecil atau karya besar, gue gak peduli. Yang penting lu aware sama Jakarta Utara dan berkontribusi, pasti gue benar. Masih kayak SJW ini kan wakil temen. Kurang apa? Ya kan? Kalau Vespa udah sejati banget lah. Ketuanya apalagi gitu. Nggak salah lah dipimpin sama Bang Jimmy. Salah. Kegiatan sosialnya gokil teman-teman. Lu boleh survei, riset, bahkan di berita-berita kota ada. Bahkan tuh yang terakhir ada 2 SJW juga Bang ya, yang dia keliling Indonesia bawa nama utara kita berangkat dari mereka 2 militan ya dari SJW tersebut. 2 militan ya. Jadi dia dari utara merajut Indonesia dari utara. Merajut Indonesia dari utara. Jadi masih keliling. Masih keliling. Targetnya 2 tahun setengah untuk keliling Indonesia dengan memperkenalkan 12 destinasi yang ada di Jakarta. Bang Samit itu belum. Namanya Bang Sukma sama si Agus. Bang Sukma, Bang Agus. Salam dan oke tutup. Terus cepat jangan. Bang 12 pariwisatanya apa ya Bang? 12 destinasi pariwisata yang ada di Jakarta Utara, satu si Bitung, oke, aman. Apa namanya, Museum Bahari, ya. Pelabuhan Tanjung Priok, Stasiun Tanjung Priok, terus apa namanya? Terus Pelabuhan Kelapa, si Bitung. Apalagi ya, banyak 12 nanti gue research nanti 7 udah lumayan lah, gue ingat 60%. Ini udah keren banget tuh Bang Jimmy ya kan. Asli Bang, respect banget tuh sama Bang Sukma, Bang Agus. Dia di SJB ya? SJB, kenapa enggak? Gue Vespa klasik ya? Vespa klasik. Gue gak sabar tuh nunggu beliau pulang. Iya, gue pengen nanya juga kalau saya pulang sih ya, tunggu sekali di mana. Jadi dia karena kita lepas sama wali kota Jakarta Utara, dia dapat surat dari wali kota Jakarta Utara. Jadi setiap provinsi, bupati, wali kota dia harus ketemu dan mendapatkan mandat. Gue punya PR juga ya, bayarnya banyak. Gue gak sabar. Gue di Kalimantan Barat ya, mungkin minggu depan dia sudah di Kalimantan Tengah, Timur, langsung dia pindah ke Sulawesi dia langsung ke Papua. Papua baru dia turun ke bawah. Ambon, Flores, NTT, NTB, Lombok, Jawa, balik lagi. Berarti dia start Jawa ke Sumatera ya? Ya. Nyebrang. Baru gitu. Keliling. Gue gak sabar. Gila, tes juga udah bisa kayak gitu Bang ya? Ya, itu bukan gua ya. Maksudnya kalau gua nggak bisa 2 tahun dibelah sama maksudnya ini membuktikan bahwasanya kita udah nggak bisa lagi ya mencap anak Vespa, komunitas Vespa dari sebelah mata lagi Bang. Benar. Kalau mau lebih dalam lihatnya ya tonton ini sampai habis gitu Bang ya. Namanya nih IG gue kalau di follow jangan lupa SJUB _ Jakarta. Dan ada pun masih beberapa anak Vespa yang kelihatan kurang baik ya, itu anggap aja oknum. Karena di setiap tempat, setiap hal, setiap kumpulan, bahkan setiap institut ya, yang resmi pun ada dong. Jadi apalagi di era yang udah modern, udah sangat global banget ya, kita tuh udah nggak bisa langsung mencap 1 atau 2 orang atau 1 komunitas dengan 1 makna. Apalagi kalau lu ngecap SJUB ya itu aduh Jadi kan secara nggak langsung gini, karena kan Vespa itu kan sudah dicap negatif kan sudah. Iya betul. Adalah Vespa 1 berisik, kedua bikin macet, ketiga ngebul ya kan, pokoknya inain lah pokoknya. Ya
gitu. Gimana motor kita dua? Kalau nggak ngebul nggak asik. Kalau nggak asik. Bang, terakhir nih Bang, kasih beberapa wejang atau apalah itu kata-kata mutiara ya apa. Khususnya buat anak Vespa gitu Bang, di utara maupun di Jakarta ataupun se Indonesia gitu Bang. Atau salam-salam dari SJUB. Ya, gue minta sih itu memang Vespa Jakarta Utara lebih kompak lagi, Siap, lebih solid amin. lagi ketika SJUB mengadakan acara untuk sosial ya, lebih kompak, lebih solid, lebih gerak lagi karena gini, kita lahir di Jakarta Utara, apa yang pernah kita berikan buat Jakarta? Kita hanya bisa punya tenaga, kita nggak punya duit bos. Kita punya tenaga, kita tumpahkan apa yang nggak bisa kita perbuat untuk Jakarta Utara, untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Asik. Ya, ya, gue doain juga SJUB tetap istiqomah Bang ya dalam pergerakan yang positif tuh, Ya. dan terus bawa nama Jakarta Utara meroket sampai setinggi apapun Bang ya. Oke, thank you banget sekali lagi Bang buat anak SJUB. Asli gue ini bener-bener apa ya teman gue bener terhormat sekali ya. Welcome. Terus ya udah kayak kenal 70 tahun. Asik. Padahal baru cinta satu malam. Nah. Ini bukti anak Vespa ini bener-bener nggak diraguin solidaritasnya. Gue pun nggak bakal malu, nggak bakal apa ya untuk ketemu, karena gue tahu betul. Dan Bang Yang Yumi mau datang ke base camp gua, monggo silahkan di Cikucang 5 nomor 38 ada logo sign-nya sekretariat SJUB. Monggo datang itu gua terbuka 25 jam. Lu mau datang ke sini mau nongkrong, mau cerita-cerita curhat, gue berani buktiin itu nyata teman-teman, karena anak Norkid semuanya nih nggak ada yang punya circle ke sini Bang ya, dan kita belum kenal sama sekali, tapi begitu kita coba silaturahmi, kita coba chat, asli berasa udah kenal 70 tahun. Inilah spesialnya anak Vespa, dan gue akan terus nge-explore anak-anak utara, bukan hanya satu sisi, dua sisi, tiga sisi, satu kelompok, dua kelompok, akan terus banyak, dan mungkin nanti banyak sekali anak Vespa tuh kayak yang tadi tuh yang udah lama sekali ya, TSC, ya, SET, terus nanti ada beberapa lagi kayak Sokin, apa segala macam itu kan kita akan banyakin teman-teman. Pokoknya thank you yang nontonnya sudah sampai akhir. Kalau suka di like, kalau enggak ya boleh dislike dan subscribe, like, komen. Dan jangan lupa kunjungi juga SJUB di Instagramnya ada, di YouTube juga ada dong ya, SJUB TV ya. SJUB TV. Oke, pokoknya thank you sekali lagi dan see you di episode selanjutnya. Bye bye. Atur rumpun, terima kasih.